Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Kita menunggu 3 menit lagi untuk kita mulai. Mohon saling mengingatkan untuk join agar kita secara efektif bisa selesai sebelum ibadah Jumat. Terima kasih. Selamat siang Pak Ariska. Selamat siang Ibu. Tuh, bosen itu 5 udah lama itu, orang nggak dengerin lagi. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu sekalian saya cintai, saya banggakan. Selamat pagi Pak Joko. Pagi Pak Rektor. Pagi juga, senang sekali Pak Rektor. di energi semangat kata Pak semuanya. Selamat pagi Bapak. Tadi juga ya itu patriotik nasionalis semuanya. Emosi yang pandai dan bijaksana, berjiwa besar, cakap dan ahli bidangnya, menuju unggul dan terdepan. Baik, waktu sudah pukul 10:10 agar efektif. Mohon izin kami segera mulai. Pertama-tama saya ucapkan terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk Bapak Ibu semua. Pada pagi hari ini, kami akan menyampaikan mengenai persepsi Project Based Learning mata kuliah nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani dan mata kuliah Pancasila.
Nah, sebelum saya masuk ke slide berikutnya, jadi Bapak Ibu, gambarannya seperti ini bahwa NKJA dan Pancasila di semester genap ini akan ada beberapa pertemuan yang melibatkan siswa dan dosen sebagai pembimbing. Siswa adalah student center learning, pusat belajarnya, sehingga nanti akan dibuatkan oleh BPP, Biro Pengembangan Pembelajaran, siapa dosennya dan siapa anggota mahasiswanya itu nanti akan dibagi dan akan menyusul ST-nya. Kemudian dalam beberapa minggu ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh dosen pembimbing serta mahasiswa yang dibimbing. Dari awal hingga proyek selesai, itu nanti ada arahannya bagaimana saja di modul, dan pada slide ini akan ditampilkan sepintas seperti itu. Nanti ada lengkapnya ada di modul dan itu akan didistribusikan oleh koordinator MK di prodi masing-masing. Selanjutnya, yang pertama sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, kepada para wakil rektor, kepada para dekan atas kehadirannya pada persepsi Project Based Learning mata kuliah NKJA dan Pancasila pagi hari ini. Ya, baik. Project Based Learning itu adalah pembelajaran yang berbasis proyek, merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu permasalahan di masyarakat. Merumuskan solusi permasalahan di masyarakat tersebut, pendekatannya berbasis riset. Nah, terhadap masalah yang ada itu tadi, implementasikan solusinya, implementasikan pemecahan masalahnya. Kemudian, apa yang dicapai untuk pembelajaran Project Based Learning ini? Pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah di masyarakat. Kedua, mahasiswa mampu merumuskan solusi pemecahan masalah berdasarkan riset. Ketiga, mahasiswa mampu berkoordinasi dengan seluruh anggota untuk melakukan perencanaan program mengatasi masalah. Kemudian keempat, mahasiswa mampu menjalankan program sesuai dengan perencanaan. Dan kelima, mahasiswa mampu mengevaluasi program dijalankan. Syarat pengajuan proyek yaitu terdaftar mengikuti perkuliahan mata kuliah Nilai Kejuangan Jenderal Ahmad Yani dan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Aktif mengikuti perkuliahan mata kuliah Nilai Kejuangan Jenderal Ahmad Yani dan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kemudian luaran proyek yaitu laporan, produk, jika ada produk bisa diartikan produk ini hak cipta, karya tulis, karya ilmiah yang bisa didaftarkan hak cipta. Kemudian implementasinya ditunjukkan dengan laporan juga. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab pembimbing proyek nanti yaitu yang pertama, Bapak Ibu, membimbing mahasiswa dalam menyiapkan proyek yang akan dijalankan. Membantu mahasiswa melaksanakan pekerjaan secara benar dan terarah. Membantu mahasiswa dalam memecahkan masalah yang ditemui dalam melaksanakan tugas proyek tersebut maupun pada saat pembuatan laporan. Memberi motivasi kepada mahasiswa baik selama dan sesudah pelaksanaan tugas proyek, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas proyek dengan baik dan memanfaatkan untuk pengembangan profesinya. Memberi nilai sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Nah, perihal kriteria nanti akan dibagikan juga oleh BPP, bagaimana rubriknya dan sebagainya untuk menilai. Nah, berikut adalah lini masa aktivitas pengerjaan proyek. Proyek dilaksanakan mulai dari minggu ke-5 hingga minggu ke-14 dengan waktu yang sudah ditentukan seperti yang tampil pada layar Bapak Ibu. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu, saya akan bagikan kepada Bapak Ibu untuk bisa menjadi pedoman, serta modul Project Based Learning-nya juga nanti akan kami bagikan. Nah, nanti masing-masing aktivitas itu akan ada penjelasannya dalam modul. Kemudian, tugas dan tanggung jawab mahasiswa
berperan aktif dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas proyek, mahasiswa memenuhi proses administrasi proposal dan pelaporan sesuai ketentuan penulisan yang telah ditetapkan. Memang di dalam modul ada cara menulis yang sudah ditetapkan untuk laporan, untuk proposal, dan sebagainya. Kemudian masing-masing kelompok yang terdiri dari berbagai macam prodi dari berbagai fakultas ini akan kami dibagi oleh BPP, kemudian jumlah mahasiswa per kelompok adalah 9 hingga 10 mahasiswa. Nanti pembagian akan dituangkan dalam surat tugas yang disusulkan. Selanjutnya Bapak Ibu bagi yang belum sanggup mengikuti apersepsi ini, karena apersepsi ini direkam, maka hasil rekamannya nanti dapat kami bagi untuk bisa diikuti selanjutnya. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini adalah langkah pengerjaan proyek. Nanti ada pra-project, maaf saya lompat sebentar. Ada ketika project, kemudian post-project. Ya, saya kembali ke pra-project. Dalam pra-project, mahasiswa wajib mengikuti sosialisasi pelaksanaan tugas proyek oleh koordinator MK. Waktu yang lalu, perkuliahan pertemuan yang lalu, saya juga membantu menjelaskan mengenai tugas proyek oleh waktu itu saya yang mengisi NKJA, sehingga saya menjelaskan bagaimana pengerjaan proyek ini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di tautan YouTube yang nanti akan kami bagikan untuk siswa, nanti bisa diteruskan kepada siswa. Kemudian mengunduh dan membaca panduan tugas proyek di e-learning. Nah, untuk hal nomor 2 ini nanti kami akan distribusikan kepada koordinator MK di prodi masing-masing untuk mengunggah panduan proyek di e-learning masing-masing. Mahasiswa memetakan identitas permasalahan dan solusi di lokasi observasi yang hendak dituju. Kemudian pemetaan masalah dan solusi dapat berupa terjun langsung ke objek observasi atau berupa proyek daring, tidak langsung bertatap muka ke objek observasi. Kemudian yang kelima, pencarian tempat observasi tugas proyek oleh kelompok mahasiswa yang bersangkutan. Setelah tempat observasi tugas proyek didapat, pada langkah ke-6, kelompok mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada Biro Pengembangan Pembelajaran untuk melaksanakan tugas proyek. Meminta surat pengantar tugas proyek dari Biro Pengembangan Pembelajaran terkait ke instansi, maaf, ini maksudnya kata terkait ini harusnya dihapus. Nomor 7 ya, Pak Bu, terbentak sehingga lompat. Meminta surat pengantar tugas proyek dari Biro Pengembangan Pembelajaran ke instansi yang dituju sebagai tempat observasi tugas proyek dan mengajukan berkas permohonannya ke instansi yang dituju. Mahasiswa mendapatkan bimbingan dari dosen dalam proses pra-proyek. Setelah mendapatkan gambaran valid mengenai keadaan permasalahan dan kemungkinan solusi yang didapatkan sesuai arahan dan bimbingan dosen, mahasiswa dan kelompoknya membuat proposal sederhana yang teknis pembuatannya ada di modul nanti. Setelah membuat proposal sederhana, dalam proposal sederhana ini dimuat deskripsi dan eksplanasi permasalahan serta kemungkinan solusi yang rinci. Jadi setelah mendapatkan bimbingan dan arahan dosen, setelah juga mendapatkan gambaran valid mengenai keadaan permasalahan dan solusinya apa, maka kelompoknya membuat proposal sederhana yang memuat deskripsi dan eksplanasi permasalahan serta kemungkinan solusinya secara rinci. Nah, ketika proyek, ini minggu seharusnya 5 ya Bapak Ibu, mohon maaf saya belum sempat memperbaiki tadi. Minggu kelima saya langsung perbaiki saja supaya menghindari mispersepsi. Ini minggu kelima maksudnya. Ya, saya ulangi untuk tampilannya, mohon maaf. Ya, mahasiswa melakukan pengkajian masalah di lokasi yang telah dipilih.
Mahasiswa menentukan permasalahan yang ada di lokasi tersebut yang mampu diatasi oleh mahasiswa sesuai dengan sumber daya manusia dan selama kurun waktu pelaksanaan proyek. Mahasiswa konsultasi kepada pembimbing mengenai permasalahan yang ditetapkan. Masih di minggu kelima, mahasiswa mencari jurnal atau penelitian yang dijadikan dasar referensi untuk menyusun solusi permasalahan. Mahasiswa merumuskan dan menyusun program berdasarkan hasil penelitian untuk mengatasi permasalahan yang ada. Juga mohon izin Bapak Ibu, minggu keempat ini, ya ini yang betul. Nah, mahasiswa mempresentasikan rencana program kepada pembimbing proyek. Masih di minggu kelima, menyusun jadwal aktivitas. Pembimbing dan mahasiswa secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Waktu penyelesaian proyek harus jelas dan mahasiswa harus mampu mengelola waktu yang ada secara efisien. Minggu ke-6, penyusunan program untuk solusi masalah. Mahasiswa menganalisis dan mengorganisasi program untuk menjadi solusi terhadap masalah yang telah dipetakan di lokasi observasi. Masih di minggu ke-6 juga, Bapak Ibu, mahasiswa mempresentasikan program untuk solusi masalah. Mahasiswa menyampaikan gagasannya bagaimana program untuk solusi masalah dapat dilaksanakan. Pada minggu ke-13, mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan jadwal aktivitas yang telah disusun. Dalam melaksanakan program, pembagian tugas antar anggota kelompok harus jelas terlihat. Selanjutnya, setelah proyek, pada minggu ke-14 dilaksanakan, pada akhir proses proyek, mahasiswa melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek dan level pencapaian tujuan proyek. Mahasiswa mempresentasikan hasil dan evaluasi pelaksanaan proyek kepada pembimbing. Nah, minggu ke-14 masih pada tahap ini mahasiswa diminta untuk menyelesaikan penyusunan laporan akhir proyek dan mengirimkan laporan kepada pembimbing proyek. Nah, Bapak Ibu mengingatkan juga untuk pelaporan nanti kami akan coba gunakan Google Drive dan form sehingga untuk mengunggah laporan itu menggunakan form dan Google Drive. Dalam form nanti akan ada satuan item yang memerlukan unggahan file. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ada di bagian bawah itu siklus secara sederhana, secara simpel urutannya mulai dari identifikasi masalah, konsultasi hasil identifikasi masalah, analisis dan perumusan solusi masalah, kemudian diikuti dengan penyusunan program untuk solusi masalah, presentasi program solusi masalah, implementasi program, evaluasi program, pelaporan program. Nah, nanti siklusnya seperti itu. Bapak Ibu bisa tinjau secara mandiri nanti dari modul. Saya lanjutkan. Kriteria dan sistematika output atau laporan proyek. Yang pertama, kriteria luaran. Harapannya nanti kriteria luaran ini dapat didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual. Kemudian, hak kekayaan intelektual sendiri terbagi menjadi dua kategori Bapak Ibu, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, di antara kriteria luaran yang divalidasi oleh Ditjen Haki, luaran yang dibuat oleh siswa adalah produk kekayaan intelektual yang dapat berupa hak cipta, yang dekat dengan keseharian mahasiswa dan dosen, dapat mengarahkan di antaranya sebagai yang pertama ini adalah jenis-jenis hak cipta Bapak Ibu. Dapat diarahkan untuk membuat buku, program komputer, pamflet, perwajahan, layout, maksud saya perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain. Ceramah, kuliah, pidato, alat peraga, lagu atau musik,
drama, dan sebagainya. Nah, tentunya yang lebih baik adalah yang berkaitan dengan kebidangan ilmu masing-masing. Selanjutnya, produk lain yang tidak termasuk hak cipta, namun terhitung sebagai produk kekayaan intelektual, disebut hak kekayaan industri. Ini juga dapat dipilih oleh siswa, tentunya sesuai arahan dosen, antara lain paten, kemudian merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, varietas tanaman. Dari sekian ini, Bapak Ibu dapat mengarahkan mana yang kiranya sesuai dengan kebidangan ilmunya dan sesuai sumber daya manusianya. Selanjutnya, mengenai ini, Bapak Ibu mohon nanti siswa diarahkan untuk di proyeknya itu memuat salah satu dari 17 Sustainable Development Goals oleh United Nations. Ini ada 17, saya akan coba jelaskan. Ya, dari tampilan yang ada, Bapak Ibu bisa lihat, yang pertama mengakhiri atau mengentaskan kemiskinan. Di sana no poverty ya. No poverty ini maksudnya Bapak Ibu dengan mahasiswa bisa membuat suatu program yang dapat mengakhiri atau mengentaskan kemiskinan. Kemudian zero hunger. Zero hunger ini menghilangkan kelaparan, mencapai suatu ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Dari 17 ini Bapak Ibu dosen dapat mengusung salah satunya saja, atau jika memungkinkan bisa lebih dari satu. Kemudian good health and well-being. Ya, ini untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Kemudian quality education, menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Jadi Bapak Ibu bisa membuat suatu proyek yang memberikan edukasi. Kemudian gender equality. Gender equality merupakan pencapaian kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Clean water and sanitation, menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Affordable and clean energy. Nah, untuk itu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua. Selanjutnya, decent work and economic growth. Nah, ini untuk nomor 8, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta kerja yang layak. Jadi Bapak Ibu bisa melatih warga jika memang itu proyeknya untuk bisa menghasilkan sesuatu produktif secara ekonomi. Kemudian nomor 9, industry, innovation, and infrastructure. Nomor 9 ini membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi. Kemudian reduce inequalities. Dalam nomor 10 ini mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Jadi untuk meningkatkan apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia bisa mulai dari proyek Bapak Ibu mengarahkan siswa untuk mulai menyetarakan kita dengan negara-negara yang lain. Jika memang proyeknya sesuai dan disesuaikan juga dengan sumber daya manusianya. Kemudian nomor 11, Sustainable Cities and Communities. Nomor 11, menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Kemudian nomor 12, Responsible Consumption and Production. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Nomor 13, Climate Action. Nomor 13, mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Jadi mahasiswa juga bisa diarahkan agar bisa mulai menempatkan limbah yang menyebabkan iklim berubah, pembakaran sesuatu limbah dan sebagainya. Kemudian nomor 14, life
Below Water. Life Below Water ini melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, maka apabila proyek Bapak Ibu ternyata bersinggungan dengan laut, maka ini dapat diusung. Kemudian nomor 15, Life on Land, yaitu melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Itu nomor 15. Nomor 16, Peace, Justice, and Strong Institutions. Nah, menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan, di semua tingkatan. Kemudian terakhir nomor 17, Partnerships for the Goals. Di sini ditunjukkan bahwa dosen dan mahasiswa dapat menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu, dari 17 Sustainable Development Goals United Nations ini dapat diusung minimal 1 dalam proyek yang dikerjakan oleh siswa. Tentunya harus melalui quality control dari dosen pembimbing project. Nah, di 17 Sustainable Development Goals UN ini kami juga telah jabarkan seperti yang tadi selanjutnya. Nah, ini tadi yang saya baca. Ya, ini yang tadi saya baca, masing-masing itu Ibu dapat akses jika terlewat melalui hasil rekaman Zoom ini. Nah, dari 17 tadi nanti akan dituangkan melalui beberapa sistematika penulisan atau output, begitu ya Bapak Ibu. Output ini laporan proyek. Output juga dapat bermakna hasil akhirnya yang berupa hak cipta atau hak industri yang setelah saya sampaikan tadi di sebelum ini. Nah, sekarang saya akan sampaikan bagaimana kriteria dan output penulisan, kriteria penulisannya, sistematika penulisannya. Mohon maaf. Saya akan sampaikan bagaimana sistematika penulisannya. Syarat penulisan proposal. Format proposal dirumuskan dengan sederhana sejumlah 2000 hingga 2005 kata dengan tetap mengikuti format penulisan yang ada dalam slide ini dan dalam modul juga Bapak Ibu. Untuk penulisan laporan akhir, panjang penulisan adalah 6.000 kata. Kemudian format proposal dan laporan mengikuti panduan rinci yang ada dalam slide ini. Nah, untuk panduan rinci ini saya akan lewati karena ada hal lain yang disampaikan. Ini juga Bapak Ibu nanti bisa tinjau secara mandiri dari slide ataupun dari modul project based learning. Nah, seperti ini tampilkan untuk rekaman Zoom ini, dan demikian ini adalah formatnya. Selanjutnya ini juga ada formatnya untuk pengaturan paragraf, tata letak, margin juga. Kemudian untuk format pengaturan juga kami sertakan di modul juga ada. Ini adalah intisari juga dari modul. Ibu berkenan lebih rinci ada dalam modul. Nah, bagi Bapak Ibu ini saya respon langsung. Bagi Bapak Ibu yang tadi terkendala layar tidak tampak, ya. Saat saya menampilkan ini, tadi saya sempat pause untuk membaca penjelasannya. Nah, jadi saya kembali ke sini karena tadi saya membaca ini, saya sempat pause
untuk bisa tampil lagi, saya tampilkan slide-nya kembali ke ya. Nah, Bapak Ibu, ini formatnya untuk pengetikan. Nah, untuk format dan teknis ini nanti Bapak Ibu bisa tinjau mandiri dalam modul dan dalam slide ini juga bisa jika berkenan. Ya, selanjutnya, nah ini juga mohon maaf apabila dalam penyusunan letak titik 2-nya ada yang tidak berurutan dan tidak beraturan, nanti akan saya perbaiki sebelum saya distribusikan kepada Bapak Ibu. Nah, ini untuk masing-masing sub sudah diberi panduan. Kami sudah berikan panduan bagaimana cara menomori halaman, bagaimana cara memberikan penomoran judul dan subjudul. Ini sudah ada. Nah, alangkah baiknya siswa diberikan pedoman ini saja agar siswa sendiri yang nanti menyusun tata letaknya, kemudian menyusun margin, menyusun tata halamannya, dan sebagainya. Kemudian untuk pengutipan daftar pustaka, mahasiswa wajib menggunakan sumber referensi dalam penulis proposal maupun laporan agar penulisan bermuatan ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Gaya mengutip dapat menggunakan kebiasaan umum masing-masing bidang keilmuan mahasiswa. Jenis kutipan dapat berupa kutipan kaki maupun kutipan badan. Nah, mahasiswa menentukan jenis kutipan setelah mendapatkan arahan dari dosen masing-masing. Mahasiswa membuat kumpulan daftar referensi yang disebut daftar pustaka pada halaman akhir proposal atau laporan. Panjang kata atau panjang halaman daftar pustaka dikecualikan dari jumlah total kata yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Nah, ini juga Bapak Ibu sistematika susunan dan bentuk laporan tugas proyek. Nah, proyek terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian awal, bagian isi seperti yang ada tampak pada layar, serta yang terakhir adalah bagian Oke, maaf Bapak Ibu, saya ulangi. Ya, ini bagian awal, bagian isi, kemudian seharusnya maaf Bapak Ibu, dalam penyusunan slide juga seharusnya saya tinjau. Tapi Bapak Ibu bisa mendengar penjelasan saya setelah yang bagian tadi awal. Nah, ini ada ini. Nanti untuk hal yang ini juga harus saya tinjau Bapak Ibu, dari Bapak Ibu nanti. Setelah ini kan ada diskusi, bisa kita bareng-bareng kelola bagaimana yang seharusnya dan bagaimana nanti Bapak Ibu bisa melaksanakan ini, bisa kita rangkum semua dalam diskusi. Dan untuk bagian penjelasan sistematikanya, Bapak Ibu bisa tinjau secara mandiri dari slide yang saya distribusikan nanti. Nah, ya, dalam modul nanti juga ada Bapak Ibu urutannya. Dan untuk sistematika ini memang saya lompati karena Bapak Ibu bisa tinjau secara mandiri, tidak perlu dijelaskan rinci, mengingat juga waktu yang terbatas. Ya, baik Bapak Ibu, ini adalah susunan sistematika penulisan untuk laporan tugas proyek. Nah, secara lebih rinci nanti dalam modul yang akan saya share kepada koordinator MK di prodi masing-masing. Kemudian koordinator MK prodi masing-masing akan meneruskan kepada dosen pembimbing sesuai prodinya. Nanti setelah Bapak Ibu mendapatkan ST-nya, itu akan tahu siapa dosennya, siapa mahasiswanya, dan koordinator MK Prodi nantilah yang akan menghubungkan antara siswa di prodinya dengan dosen pembimbing proyek ini. Seperti itu. Baik, itu saja yang kami bisa sampaikan. Selanjutnya diskusi, langsung saja diskusi Bapak Ibu. Waktu untuk diskusi
kami persilahkan. Nanti kami akan bantu jawab. Kami dari Biro Pengembangan Pembelajaran akan bantu menjawab. Terima kasih. Kita masuk kepada sesi diskusi. Dipersilakan kepada Bapak Ibu jika ingin menyampaikan pendapatnya, pertanyaannya, dipersilakan. Terima kasih. Pak Arista, itu ada pertanyaan dalam chat, Pak. Oke, baik. Ya, chat. Oh, baik. Saya sampaikan pertanyaannya. Jadwal untuk membimbing, untuk bertemu dengan mahasiswa, apa harus di jam mata kuliah NKJA dan Pancasila? Bagaimana jika bersamaan dengan jam mengajar? Ya, itu yang pertama, Bu Silvi. Kemudian yang kedua, rubrik penilaiannya bagaimana? Mau Pak Arista atau saya yang menjawab, Pak? Kalau yang mengenai jadwal itu, jadwal membimbing bagaimana, saya persilakan kepada Bu Silvi. Baik, terima kasih Pak Adi Haryadi. Saya membantu menjawab Pak terkait dengan jadwal. Memang kan itu sudah kami jadwalkan ya Bapak, tapi kami karena nanti saya dalam pembagian kelompok ini itu terdiri dari berbagai macam prodi juga. Jadi dalam satu kelompok itu nanti tidak hanya satu prodi saja begitu. Kemudian untuk yang kedua, dan karena kesibukan dosen, sehingga nanti kalau misalnya memang tidak bisa di waktu yang telah ditentukan oleh kami, nanti kami persilahkan Bapak mengatur jadwal dengan mahasiswanya. Begitu Bapak Adi. Baik. Untuk selanjutnya kita berlanjut ya Bu Silvi kepada pertanyaan kedua. Rubrik penilaiannya bagaimana? Nah, mengenai rubrik penilaian ini sudah ada. Hanya tinggal didistribusikan saja kepada koordinator MK Prodi dan kemudian koordinator MK Prodi mendistribusikan kepada dosen pembimbing di prodi masing-masing. Bukan demikian Bu Silvi, betul ya? Itu bisa disosialisasikan sekarang sekalian nggak Pak? Oh, Biar baik. persepsi kan ini, jadi nanti Ya. nilainya biar sama semua persepsinya semua dosen. Baik, Bu Silvi, bisa kita share sekarang atau bagaimana Bu? Ya, monggo aja Pak Arista, Oke, di-share aja baik, sekalian, di-share aja sekalian baik. untuk rubrik penilaiannya. Baik. Ya, di-share aja Pak Arista. Saya mencari di Google Drive. Oke, baik Bapak Ibu, semoga sudah tampil paparan share screen saya. Jika belum, mohon menunggu karena di notifikasi saya layar sudah tampil. Ini saya sesuaikan lagi, ini maksudnya adalah minggu kelima. Nah, nanti Bapak Ibu, ini adalah rubriknya. Iya, baik. Dibesarkan lagi Pak. Oh ya, baik Bu. Saya besarkan dari bagian aspek ini dulu ya. Ini tidak ada view full screen ya. Oh ada. Oh hanya seperti ini. Oke. Nah ini kurang besar atau masih? Oh, udah pas kurang besar? Ya saya coba seperti ini ya. Cukup Pak. Nah baik. Nah Bapak Ibu sekalian, masing-masing minggu memiliki masing-masing rubrik. Dan indikator penilaiannya adalah
angka 1 hingga skalanya skala angka 1 hingga 4. Kemudian aspek yang dinilai setiap minggunya nanti ada 5 aspek. Indikatornya seperti yang tampil pada layar Bapak Ibu masing-masing. Saya permisalkan kemampuan mahasiswa mengidentifikasi masalah akan mendapatkan nilai 1 ketika mahasiswa menyampaikan identifikasi masalah tanpa penjelasan. Akan mendapat nilai maksimal 4 maksud saya ketika mahasiswa menyampaikan identifikasi masalah dengan penjelasan lengkap. Kemudian skor 2 dan skor 3 juga ada indikasinya. Mengapa siswa mendapatkan skor 2? Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa, tapi jika Bapak Ibu menghendaki adanya diskusi, adanya masukan, kami sangat terbuka. Nanti akan kami catat dan akan kami revisi, begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk minggu kelima kan memang tahap identifikasi masalah, kemudian bagaimana mahasiswa di minggu kelima ini bisa menawarkan solusi. Mahasiswa bisa menyampaikan solusi dengan dasar atau tidak. Kalau tidak ada dasar sama sekali, tidak kuat alasan penyampaian solusinya, maka skornya rendah, yaitu 1. Nah, skor tertinggi yaitu 4, mahasiswa menyampaikan solusi atas permasalahan yang diajukan dengan dasar yang kuat dan logis, bisa membuat Bapak Ibu yakin bahwa itu bisa dilaksanakan secara logis. Nah, daftar referensi proses pembimbingan itu juga menjadi satuan penilaian. Mahasiswa identifikasi masalah juga terdokumentasi. Mahasiswa tidak asal bertanya saja, tapi mahasiswa juga memiliki kesadaran dokumentasi. Nah, ini nanti mahasiswa akan dinilai seperti tampilan selanjutnya Bapak Ibu. Saya scroll. Nah, Bapak Ibu nanti cukup mengisi angka skala 1 hingga 4 di aspek masing-masingnya. Mahasiswa bernama Alref, aspek 1-nya skornya 4 dan seterusnya. Total skor sedemikian ini sejumlah dengan semua aspek yang ada. Jadi nanti ini harus saya sesuaikan. Ini adalah minggu kelima. Nah, saya ubah, maaf Bapak Ibu. Saya sesuaikan sekaligus ya ini. Kemudian rubrik minggu ke-6. Sudah ada judul minggu ke-6 sebagai pengingat Bapak Ibu. Apa sih minggu ke-6 itu apa yang kita lakukan? Yaitu penyusunan program untuk solusi masalah dan presentasi program solusi masalah. Nah, ini nanti memang karena untuk mata kuliah NKJA dan Pancasila kami samakan rubriknya, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan mata kuliah yang mana ini gitu. Nah, kemudian untuk indikasinya kami juga samakan, artinya tidak kita buat beda, tinggal menghapus saja. Untuk mata kuliah NKJA berarti unsur Pancasila ini bisa dihapus Bapak Ibu. Untuk aspek yang akan dinilai pada aspek pertama ini, mahasiswa mampu menunjukkan jika itu mata kuliah NKJA, maka menunjukkan adanya unsur NKJA dalam program yang diajukan. Nah, mahasiswa menunjukkan program solusi masalah yang dikaitkan dengan unsur NKJA. Tidak tersusun baik dan sangat minim referensi sehingga sulit dipahami. Nah, itu skor 1. Kemudian skor 4, mahasiswa menunjukkan program solusi masalah yang dikaitkan dengan unsur NKJA atau unsur Pancasila jika itu mata kuliah Pancasila. Inti referensi cukup, tersusun baik dan mudah dipahami. Nah, kemudian disinilah mulai dinilai adanya salah satu dari 17 Sustainable Development Goals United Nations. Nah, skor 1, mahasiswa sama sekali tidak mengusung satupun SDG. Nah, tidak ada skor 2, tidak ada skor 3, kemudian langsung 4, yaitu mahasiswa mengusung 1 atau lebih Sustainable Development Goals. Nah, dasar referensi sama, proses pembimbingan juga sama seperti rubrik minggu kelima.
Untuk penilaian sama, Bapak Ibu juga cukup mengisi aspek 1, skala 1 hingga 4 isikan. Aspek 2, 1 hingga 4 isikan. Nah, selanjutnya rubrik minggu ke-13. Sekali lagi Bapak Ibu sudah ada pengingat apa sih minggu ke-13 itu programnya ya, implementasi program. Minggu ke-13 ini implementasi program. Bapak Ibu akan menilai bagaimana ketepatan mahasiswa dalam mengimplementasikan proyeknya. Apakah skor 1 nih, mahasiswa sama sekali tidak dapat melaksanakan program dan memberikan solusi sesuai dengan unsur NKJ atau Pancasila. Nah, karena Bapak Ibu sudah tahu, waduh siswaku ini kayaknya nggak bisa nih, nah arahkan supaya skornya menjadi 4. Mahasiswa melaksanakan program, memberikan solusi sesuai unsur NKJA atau Pancasila jika itu mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, selanjutnya kemampuan mahasiswa menunjukkan dampak proyek kepada masyarakat sekitar. Ini indikasi dan aspek itu sudah saya sesuaikan dengan waktu workshop PJBL yang lalu Bapak Ibu. Sesuai dengan arahan narasumber, maka beberapa kemampuan dalam implementasi itu sesuai seperti yang tertuang ini. Kemudian ada kemampuan mahasiswa mendokumentasikan, ini juga sama halnya dengan kesadaran mahasiswa itu melaporkan proyeknya disertai dengan laporan tertulis dan gambar atau video. Ini juga untuk mulai membiasakan mahasiswa itu tertib beradministrasi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian komunikasi dengan tim bagaimana? Apakah seluruh anggota kelompok menyangkal adanya komunikasi dari mahasiswa yang bersangkutan? Nah, ini adalah contoh refleksi individu. Jadi di cross check saudara A. Menurut tim, apakah saudara A ini bekerja sama dengan kalian? Nah, ternyata 80% anggotanya itu menyatakan iya. Siswa A ini sangat berkoordinasi dengan kami, sangat aktif. Nah, maka siswa tersebut mendapatkan skor 4. Kemudian proses pembimbingan sama dari rubrik ke rubrik Bapak Ibu, dari minggu ke minggu sama. Dan selanjutnya saya tampilkan, nah ini masih sama juga pada aspek terkait mengisikan angka skala 1 hingga skala 4. Kemudian rubrik minggu ke-14, nah ini evaluasi. Dalam tahap evaluasi ini aspek yang akan dinilai antara lain mahasiswa merefleksi implementasi proyek dalam tim. Nah, jadi overall bagaimana siswa itu menilai timnya. Mahasiswa sama sekali tidak dapat melaksanakan perannya. Nah, jadi dia dalam tim itu ngapain? Siswa A, Anda melakukan apa saja dalam tim ini? Oh, saya berperan sebagai dokumenter. Saya melakukan dokumenter ini. Dan itu otomatis terkait dengan kesaksian temannya. Betul, siswa A dokumenter. Nah, berarti dengan demikian dia kan telah melaksanakan perannya sesuai. Secara terorganisir, secara terencana, dan sangat rinci, maka dia mendapatkan skor 4. Kemudian mahasiswa merefleksi implementasi proyek secara individual sesuai kebidangan ilmu masing-masing. Nah, ini ada indikasinya. Misalnya, mahasiswa sama sekali tidak dapat menjelaskan dan menerangkan pengetahuannya, cara pandang dan perilaku dirinya sendiri dalam proyek. Seandainya, misalnya siswa dari sosial, bagaimana pandangan Anda, keilmuan Anda yang Anda lakukan di proyek? Menurut saya, proyek ini sangat membantu saya dalam berpikir kritis, karena dalam bidang saya membutuhkan pemikiran kritis. Nah, siswa dapat menjelaskan dan menerangkan pengetahuannya. Nah, itu harus dilengkapi Bapak Ibu dengan keterangan-keterangan tambahan. Dan cara pandang perilaku dirinya sendiri dalam proyek itu bagaimana? Lengkap, tersusun baik, dan sangat rinci, maka siswa tersebut mendapatkan skor 4. Tapi jika siswa itu tadi hanya menjelaskan, saya berperan di sini Bu, Pak, saya berperan di sini. Nah, berarti dia tidak bisa menjelaskan, yaitu bisa mendapatkan skor 2 atau 1. Kemudian kemampuan mendokumentasikan proyek ini masih setiap mahasiswa tentunya berperan dalam proyek itu.
tidak ada siswa yang tidak berperan. Misalnya dalam laporan saya menyusun bab pendahuluan, Pak, saya menyusun bab rumusan masalah, saya menyusun ini. Nah, jika kemampuan itu ada, maka siswa mendapatkan skor 4. Tapi jika siswa itu tidak membantu, yaitu dibantu dengan kesaksian temannya juga. Apakah betul siswa B mendokumentasikan bagian ini atau mengunggah file atau memfoto dan sebagainya. Nah, itu bisa dinyatakan dengan kesaksian timnya. Nah, kemudian kesimpulan hasil proyek. Mahasiswa tidak mampu sama sekali menjelaskan perannya dalam proyek. Nah, ini menjelaskan kalau yang aspek pertama melaksanakan peran. Peranmu bagaimana terlaksana? Iya Pak, peran saya adalah dokumenter. Saya dari awal mengerjakan ini. Nah, ketika dia sudah baik menjelaskan dan melaksanakan betul dengan kesaksian temannya, oh iya benar dia ada, dia waktu ini ngeram, maka otomatis kesimpulan hasil proyeknya dia bisa mendapatkan skor yang tinggi juga. Tapi Bapak Ibu perlu cross-check kembali. Siswa ini betul-betul menjelaskan perannya dengan natural atau dibuat-buat atau ya, membuat kesaksian yang palsu dan sebagainya, itu Bapak Ibu bisa periksa kembali. Nah, mahasiswa mampu menjelaskan perannya dalam proyek dengan baik dan rinci, maka dia mendapatkan skor 4. Kemudian kalau hanya menjelaskan itu ada di kesimpulan hasil proyek. Tapi kalau siswa itu terlihat melaksanakan atau tidak, itu ada di aspek pertama, yaitu refleksi implementasi proyek dalam tim. Kemudian, nah ini penilaiannya masih sama Bapak Ibu cukup mengisikan. Siswa A, aspek pertama skala 1 hingga 4, masukkan saja 1 angka. Nah selanjutnya, nah ini adalah keseluruhan nilai untuk ini saya buat demikian, ini khusus untuk ini saya perbaiki. Jadi di sini saya tampilkan biasanya Bapak Ibu kalau mengampu mata kuliah nanti kan ada tugas, kehadiran. Nah, ini saya tampilkan yang butuh dinilai saja di tampilan ini. Apabila Bapak Ibu mempunyai gagasan bisa disampaikan. Ini adalah rangkuman atau rekap dari masing-masing rubrik minggu 5, minggu 6, minggu 13, dan minggu 14. Nah, ini pada minggu kelima, ini penilaiannya seperti ini. Kemudian ini sudah tinggal diisi saja yang kolom nilai. Bobot otomatis terkalkulasi sendiri. Misalnya, oh ya, Bapak Ibu sekaligus pengingat, ketika Bapak Ibu mengisi di rubrik, Bapak Ibu tidak perlu lagi mengisikan di total rubrik. Maksud saya seperti ini. Saya akan mengacu ke minggu kelima. Nah, saya ubah angkanya. Nah, maaf. 3, 2, 1. Nah, dia akan berubah menjadi 13 secara otomatis dan di rubrik ini juga akan otomatis berubah menjadi 13. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengubahnya langsung di total rubrik. Bapak Ibu cukup mengisikan di masing-masing minggu. Dan dengan demikian bobot ini dijumlah menghasilkan nilai akhir. Nah, nilai akhir ini adalah penjumlahan antara, ini saya pastikan lagi penjumlahannya. Oke, penjumlahannya sudah. Nah, seperti itu penjumlahannya Bapak Ibu. Nah, mari katakanlah di minggu ke-6 ada perubahan lagi, saya ubah seperti itu, saya coba ubah, maka total rubrik juga akan ikut berubah langsung. Bapak Ibu tidak perlu mengutak-atik di bagian total rubrik. Ini akan mengkalkulasi langsung dari rubrik-rubrik minggu-minggu yang sudah disediakan. Nah, demikian penjelasan rubrik ini kepada Ibu Lili. Monggo Ibu tanggapannya sekali lagi. Terima kasih. Dan Bapak Ibu yang Ibu dosen yang lain. Ya. Terima kasih.
Terima kasih kembali, Bu. Bapak Ibu dosen yang lain dipersilahkan apabila ada. Arista, saya mohon izin bertanya. Iya, Ibu. Ya, berkaitan dengan rubrik yang tadi, Pak, untuk yang minggu keempat ataupun minggu kelima, itu baik. kan ada penilaian di mana ada referensi. Iya. Nah, apakah referensi ini bebas? Artinya tidak ada misalnya dasar referensi, katakanlah 5 tahun terakhir untuk jurnal, kemudian untuk teks itu 10 tahun terakhir. Apakah tidak ada seperti itu atau bagaimana? Sama satu lagi, ya, berkaitan dengan proses bimbingan, Pak. Proses bimbingan itu kan dinilai 1, 2, dan sebagainya. Nah, padahal kita ketemu itu kan ya pas minggu kelima sekali gitu kan. Apakah harus 3 kali atau seperti apa di minggu kelima, kemudian di minggu 6 pun 3 kali atau seperti apa? Karena kalau pemahaman saya yang tadi disampaikan, misalnya minggu kelima saya ketemu 1 kali gitu kan dengan mahasiswa. Tapi kalau dinilai seperti ini, ya kemungkinan saya nggak hitung kali skor 3 gitu. Gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya juga mohon dibantu oleh Bu Sylvia. Ini untuk dasar referensi ini memang tidak kami batasi, tapi ketika dosen itu menginginkan hasil akhirnya jurnal misalnya, berarti sesuai dengan publikasi terkait, misalnya publikasi jurnal terkait mensyaratkan adanya referensi itu harus 5 tahun terakhir, maka sejak awal sudah diarahkan sehingga dosen sudah tahu nanti hasil akhirnya akan jadi jurnal, karya tulis atau produk, itu bisa. Tapi ketika hasil akhirnya hanya menjadi referensi yang tidak memerlukan itu, yang tidak memerlukan daftar referensi yang 5 tahun terakhir misalnya, bisa kok 10 tahun terakhir, atau bisa bahkan lebih dari itu, maka bisa menyesuaikan. Intinya fleksibel seperti itu. Nanti mohon Bu Sylvie bisa menambahkan jika apabila saya salah. Kemudian untuk proses pembimbingan ini seperti yang tadi dijelaskan Bu Sylvie, jadwal sudah ditentukan. Namun ketika mahasiswa tersebut menghubungi karena ada sesuatu yang harus dikoordinasikan lanjut, itu berarti bisa menyesuaikan jumlahnya. Namun ini sekali lagi Bapak Ibu, kalau ini misalnya ya Mas, kalau misalnya pembimbingan cuma pas pada jadwal, berarti nanti ada penyesuaian di indikatornya. Nanti bisa kami sesuaikan di indikatornya, Bu. Misalnya siswa sama sekali tidak bimbingan itu 1, tapi jika siswa bimbingan maka nilainya langsung 4, seperti itu nanti bisa dipertimbangkan. Mohon apabila ada tanggapan dari Bu Sylvie. Ya, menambahkan ya Pak Ariesta. Ya. Untuk daftar referensi mungkin memang kita sarankan untuk tadi yang disampaikan Bu Rahma ya, mungkin 5 tahun untuk jurnal dan 10 tahun untuk buku. Kemudian untuk yang proses pembimbingan Bu Rahma, jadi untuk proses pembimbingan itu yang kita wajibkan itu adalah temu muka, atau setidaknya itu kalau misalnya memang temu muka sangat sulit sekali itu bisa via Zoom. Tapi kita sangat menyarankan via luring begitu Bu Rahma. Dan dimungkinkan juga untuk yang selain itu kan minimal ya Bu, yang memang kita sudah jadwalkan itu bisa via chat di WA group seperti itu Bu Rahma. Ya, jadi untuk 1 minggu itu berapa kali mereka bimbingan? Karena kalau di sini kan katakanlah misalnya rubrik minggu kelima gitu kan. Kemudian di sini disampaikan ada maksimal yang skor yang 3 ini masa bimbingan hingga 3 kali gitu. Padahal kalau ketemu dengan saya langsung kan berarti kan hanya 1 kali ya jadwalnya ya. Nah, itu dikategorikan 3 kali dan sebagainya itu seperti apa? Jadi kalau seperti ini kan nanti takutnya mahasiswa cuma 1 kali ya saya nilai 2 semua. Ya, Bu Pak Arista mungkin langsung aja Pak Arista skornya itu 0 ya mungkin ya kalau untuk yang tidak melaksanakan bimbingan, dan langsung 4 yang memang dia melaksanakan bimbingan begitu. Oke, baik. Ya, saya sesuaikan. Sama satu lagi berkaitan dengan NKJA. Apakah tidak ada penilaian misalnya katakanlah kedisiplinan mahasiswa, karena ini kan berkaitan dengan nilai-nilai kejuangan misalnya ya, bahwa kita bimbingan dengan mahasiswa, tapi mahasiswa bisa nggak disiplin dengan misalnya saya janjian dengan mahasiswa jam sekian, jam 10 gitu kan ya. Kemudian
apakah mereka bisa disiplin datang tepat waktu seperti itu? Apakah ada penilaian yang seperti itu berkaitan dengan afektif ya dan juga yang lain gitu? Ya, baik. Terima kasih Bu Rama. Ya, itu nanti mungkin kemarin ini ya Pak Arista untuk penilaian sikap sepertinya belum masuk. Nanti akan ada sikap untuk yang Pancasila dan juga sikap untuk NKJA, begitu Bu Rama. Karena untuk yang Pancasila, kami baru menerima itu kemarin sore untuk rubrik-rubrik penilaian untuk indikatornya dari narasumber kemarin yang mengisi, begitu Bu Rama. Terima kasih Bu Rama untuk masukannya. Nanti akan kami perbaiki. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang lain, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau mau ingin menambahkan, kami masih sangat terbuka karena untuk metode ini baru pertama kali dan kami berharap nanti bisa berjalan sesuai dengan yang kami rencanakan. Mengingat memang untuk kesibukan Bapak Ibu semuanya seperti itu. Jadi mohon nanti disempatkan waktunya untuk membimbing proyek dari mahasiswa, dan saya tegaskan lagi bahwa untuk masing-masing kelompok nanti terdiri dari berbagai macam program studi seperti itu. Bu Silvi, ini ada pertanyaan Bu. Untuk output jurnal, jika mahasiswa itu jumlahnya 9 atau 10, maka bagaimana dalam menyusun porsi siapa yang akan masuk namanya di jurnal? Ini maksudnya gimana ya Pak? Jika nanti outputnya, hasil proyeknya adalah jurnal, ini kan nanti saya malah kurang tahu ada batas ini ya, batas maksimalnya penulis kah? Karena yang saya tahu itu penulis banyak. Bisa. Ada juga yang beberapa banyak. Ini yang lebih dari itu ya. Ya. Untuk jumlah penulis nanti akan kami tinjau Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa melihat sumber publikasinya. Misalnya menuju ke suatu jurnal publikasi, maka di sana ada nama-nama yang banyak. Saya juga pernah mengetahui nama banyak itu bisa. Namun jika memang namanya harus dibatasi, ya berarti disepakati siapa yang memang betul-betul menulis di sana. Itu juga adalah metode kedua untuk menentukan siapa penulisnya. Begitu Bapak Ibu. Tapi sejauh yang saya tahu itu bisa kok Pak. Dari 10 penulis itu. Ya. Nanti saya juga mengetahuinya seperti itu. Ya nanti mungkin keterangan. Ya. Boleh, monggo Bu Eni. Ya, untuk yang urutan nama itu kan biasanya dari jurnal juga ada disebutkan ya kontribusinya sebagai apa gitu. Jadi tidak semua yang terlibat itu sebenarnya juga bisa dituliskan ke dalam pengarang ya. Gitu. Jadi kalau memang cuma saya yakin lah ya tidak seluruhnya itu dari 10 mahasiswa atau 11 mahasiswa itu semuanya berkontribusi secara penuh ya gitu. Jadi nanti untuk menentukan siapa yang pertama, kedua, dan seterusnya itu kesepakatan dari mahasiswa dan ditentukan juga itu nanti ada kriterianya siapa yang paling kontribusinya paling besar gitu, itu yang pertama gitu kan ya. Dia misalnya menulis, kemudian ada yang menulis saja, mentranslate saja misalnya, ada yang membuat kontennya, ada yang seperti apa. Jadi nanti mereka yang memutuskan siapa yang pertama, kedua, dan ketiga. Seperti itu kalau menurut saya. Jadi bukan dosennya gitu. Karena yang paling tahu yang mengerjakan itu mahasiswa. Kecuali kalau dosennya yang membantu untuk membuatkan itu gitu ya, pasti dosennya juga boleh dimasukkan ke dalam jurnal. Misalnya dia jadi corresponding author-nya karena dia yang berkorespondensi, atau dia yang membuat narasinya tapi bahannya tentu saja dari mahasiswa, dia bisa jadi corresponding author-nya seperti itu. Siap. Ya, terima kasih Bu Weni. Ini saya ingin bertanya, mungkin bukan bertanya ya, Pak Ariesta, untuk tadi saya agak kelewat soalnya. Yang udah ada belum yang bertanya tentang
boleh nggak misalnya menggunakan dana penelitian dosen nantinya untuk membantu kesuksesan proyek ini, misalnya untuk pengabdian. Belum ada, Bu. Belum ada yang bertanya itu. Belum ada ya. Ya. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu dosen itu kan punya kewajiban untuk pengabdian dan mendapatkan dana dari institusi kan ya, untuk pengabdian. Jadi kalau misalnya nanti proyeknya itu membutuhkan biaya yang kira-kira bisa disupport dari dana pengabdian dosen, tentu saja hal ini bisa jadi salah satu bentuk pengabdian dari dosen juga. Nah, tentu ini dirembukan dengan mahasiswa, gitu kan ya. Nah, untuk kepentingan institusi, pastinya LPPM akan memerlukan laporan untuk pengabdian gitu, untuk pengeluaran dana gitu, dan produknya seperti apa, gitu kan ya. Jadi ini simbiosis mutualisme, nanti mahasiswanya juga menjadi tim dari pengabdian tersebut gitu untuk kepentingan pelaporan kepada LPPM seperti itu. Menambahkan Baik, Ibu. juga bisa integrasi ya antara mata kuliah dengan proses pembelajaran dengan PKM dosen seperti itu. Gitu ya Bu Weni ya. Iya, iya. Ini juga baru saja saya buka chat. Nah, ini ada pertanyaan. Jika nanti dalam penelitian dalam jumlah besar, apakah dibebankan kepada mahasiswa atau dibatasi dengan proyek-proyek yang minim biaya? Itu berarti tadi ya jawabannya ya. Ya, bisa di gabungkan dengan proyek untuk pengabdian berarti Bapak Ibu seperti itu. Iya, jadi kita berupaya supaya pengeluaran mahasiswa dalam proyek itu tidak besar ya, kalaupun memang harus ada pengeluaran yaitu minimal, seperti juga yang telah disampaikan waktu sharing dengan narasumber lalu gitu ya, diminimalkan pengeluaran dari mahasiswa. Bapak dan Ibu mungkin nanti bisa mengarahkan, misalnya ini kan proyeknya cukup lama, misalnya bisa bekerja sama dengan desa seperti itu. Kalau memang desa di sana punya program apa, atau dengan ibu-ibu PKK mungkin bisa dibicarakan seperti apa gitu. Jadi kan ini proyeknya harapannya kan bisa membantu masyarakat. Dan kalau atau misalnya puskesmas misalnya, atau saya nggak tahu nih kalau biasanya kan dana desa juga banyak ya. Nah, mungkin bisa dibicarakan kira-kira kita punya upaya misalnya untuk mengentaskan gizi buruk, upaya misalnya seperti itu. Kita kerjasama dengan di desa gitu. Di desa ada nggak program seperti itu dan bisa nggak disisihkan dananya sebagian untuk membantu proyek ini gitu. Kita tenaga kerjanya dari kita, tenaga kerja SDM-nya dari kita, kemudian kontennya juga dari kita, kan tetapi misalnya untuk kepentingan penyelenggaraan, misalnya rapat atau konsumsi, misalnya dari atau lokasinya itu dari desanya, misalnya seperti itu. Saran saya seperti itu. Baik Ibu, terima kasih tambahan informasinya. Terima kasih Bu Weni. Bu Sylvie, ini saya tampilkan yang tadi dikirimkan. Yang daftar. Ya. Oh ya, baik Bu. Silakan. Menambahkan ya, mengingatkan saja nanti karena ini ada berkaitan dengan pihak luar, jadi yang berkaitan dengan urusan administratif, misalkan nanti surat menyurat, misalkan nanti perizinan seperti itu nih nanti yang akan memfasilitasi biro atau prodi atau seperti apa? Ini mungkin disepakati dulu gitu. Dari biro Bu. Dari biro, ya dari biro Bu Lili. Ya. Oke, Pak Aresta mungkin untuk nanti pembagiannya nanti akan kita share aja langsung, nggak usah di siap. Baik. Di share filenya aja nanti, insya Allah hari ini nanti akan kita share untuk pembagian kelompoknya. Itu nih Pak Aresta. Baik Ibu. Bapak Ibu, apakah ada lagi? Waktu sudah menunjukkan mulai masuk persiapan ibadah Jumat nih. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan lagi. Oke, jika cukup mungkin bisa diakhiri Pak Aresta. Baik, terima kasih. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semuanya, atas perhatiannya juga. Saya ucapkan terima kasih. Semoga
nanti dalam kita menjalankan project based learning ini dengan mahasiswa, dengan pihak masyarakat, dan dengan pihak internal sendiri dapat saling mendukung dan berjalan dengan lancar. Amin. Dan apabila ada pertanyaan lebih lanjut nanti bisa disampaikan kepada saya atau langsung kepada biro. Kami akan berusaha menjawab dan berusaha memberikan solusinya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan untuk terakhir kalinya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, ada yang tidak sesuai dengan apa yang ingin Bapak Ibu dengar. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu. Izin saya akhiri. Nanti rekaman akan kami bagikan. Ya.